Bismillahirrahmanirrahim. Syariat Islam mewajibkan setiap muslim yang belum mencapai derajat ijtihad agar bertaklid kepada seorang mujtahid yang telah memenuhi syarat. Apa sih sebenarnya hikmah atau falsafah taklid itu? Mengapa orang awam tidak sah ibadahnya yang tidak berdasarkan taklid? Bukankah setiap muslim bisa mengamalkan hukum-hukum fikih hanya dengan membaca kitab-kitab fikih tanpa harus bertaklid? Para pecinta kajian fikih imamah yang saya hormati, ketahuilah bahwa taklid itu bukan mematikan akal. Justru bertaklid itu merupakan konsekuensi akal, dan syariat Islam berdiri di atas kaidah rasional yang bersifat universal. Ar-ruju'u ilal khabiri fi kulli fannin. Dalam setiap bidang, orang awam, yaitu bukan mujtahid, wajib merujuk kepada ahlinya, kepada mujtahid, kepada marja taklid. Misalnya di dalam kedokteran, orang awam merujuk pada dokter. Di dalam teknik, mereka merujuk kepada insinyur. Di dalam hukum negara, harus merujuk pada ahli hukum. Dan di dalam istinbat hukum syar'i dari Quran dan hadis atau as-sunnah, orang awam harus merujuk pada seorang mujtahid atau marja taklid. Dan mujtahid itu bukanlah orang pintar biasa, tetapi seorang mujtahid itu menguasai bahasa Arab tingkat tinggi. Mujtahid menguasai ilmu usul fikih. Mujtahid menguasai ilmu hadis, itu ilmu dirayah dan ilmu rijal. Menguasai kaidah tarjih. Mujtahid menguasai tafsir, menguasai perbandingan fikih, dan mujtahid harus memahami prinsip kehati-hatian syar'i dan lain sebagainya. Bertaklid kepada seorang marja yang memenuhi syarat adalah merupakan perlindungan agama bagi orang awam dari kesalahan fatal dalam beribadah, dari hukum yang keliru tapi terasa logis, kemudian dari mengikuti hawa nafsu dengan dalih-dalil. Ikhwani akhwati, ketahuilah bahwa tanpa taklid, agama akan menjadi pendapat pribadi. Dan jika setiap orang bebas mengambil hukum sendiri dari kitab tertentu, maka nantinya akan muncul Islam versi saya. Akan muncul Islam versi Anda. Lalu akan muncul Islam versi zaman. Padahal Islam bukan agama intuisi pribadi, tetapi Islam adalah agama wahyu dan merupakan metodologi ilmiah. Kemudian, mengapa ibadah orang awam tidak sah tanpa taklid? Nah, hal ini perlu diluruskan secara ilmiah. Masalahnya adalah bukan sekadar niat, tetapi masalah ketepatan dalam memahami dan mengamalkan hukum. Ibadah itu akan dinilai sah jika yang pertama niatnya benar, yang kedua syarat-syaratnya terpenuhi, yang ketiga rukun-rukunnya tepat, dan keempat tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah itu. Nah, sementara orang awam itu mereka tidak tahu secara pasti mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang batal dan sah. Sehingga nantinya bisa saja ibadahnya itu kurang rukunnya, sehingga menjadi batal ibadahnya. Atau menambah yang membatalkannya, sehingga ibadahnya menjadi rusak. Nah, taklid itu dapat menjamin kebenaran dan ketepatan ibadah seseorang. Artinya, seseorang itu telah beribadah sesuai standar syariat
yang bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa taklid, maka ibadah akan menjadi spekulatif, dan ibadah tanpa rujukan pada seorang mujtahid akan mudah menyimpang dari kebenaran. Padahal ibadah itu bukan eksperimen, bukan tafsir pribadi, tapi merupakan ta'abbudi, itu tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bukankah seseorang itu cukup membaca kitab fikih sendiri tanpa taklid? Ini merupakan keberatan yang paling umum, tetapi juga paling lemah secara metodologis. Karena kitab fikih itu bukan buku petunjuk cara merakit furnitur atau cara menata perabot rumah tangga. Kitab fikih itu buku petunjuk bagaimana mengatur hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, bahwa kitab fikih itu banyak terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Banyak terdapat istilah teknis. Banyak kaidah yang bersyarat, konteks historis, dan lain sebagainya. Sehingga orang awam tidak tahu mana pendapat yang kuat, mana yang lemah. Tidak tahu mana yang sudah dimansukh, mana yang masih tetap berlaku. Dan tidak tahu mana yang khusus untuk kondisi tertentu, mana yang sifatnya umum. Membaca kitab atau buku fikih tanpa usul fikih itu ibarat membaca resep dokter tanpa tahu dosis, interaksi obat, dan tanpa mengetahui kondisi si pasien. Jika seseorang membaca kitab atau memilih pendapat yang dirasa cocok untuk dirinya, atau menggabung-gabungkan beberapa pendapat, maka itu bukanlah taklid namanya, dan bukan pula ijtihad. Ringkasan filosofisnya adalah bahwa taklid itu merupakan bentuk tawadhu intelektual, merupakan perlindungan agama bagi orang-orang awam, dan sebagai jembatan antara wahyu dan praktik ibadah dalam kehidupan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.